berlalu, telah bernostalgia, dan sekarang waktunya untuk melanjutkan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang dari belakang dulu, dari Mbak Celia ya. Pertanyaannya adalah kenapa di Indonesia masih banyak daerah yang kekurangan air bersih, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana cara menanggulanginya. 3 pertanyaan dalam satu waktu ya. Tapi semoga kami menjawab. Tapi sedikit disclaimer buat teman-teman, jawaban kami bukan jawaban yang mutlak, jawaban yang benar. Kami masih sama-sama belajar, sehingga jawaban kami masih bisa dikatakan kurang sempurna. Nanti disempurnakan sama Ibu. Mana? Yang pertama, kenapa di Indonesia masih banyak daerah yang kekurangan air bersih? Itu faktornya banyak sekali. Kalau menurut pandangan pribadi saya, itu pertama pasti faktor daerah. Kita semua tahu daerah di Indonesia itu beragam. Kita tidak bisa mengira bahwasanya di daerah di Kalimantan itu sama seperti daerah di Jawa, daerah di Papua itu sama di Jawa, karena di daerah Kalimantan sendiri itu cenderung tanahnya itu gambut, sehingga pasokan persediaan air bersih itu sangat minim. Kemudian hal itu yang memungkinkan bahwasanya faktor daerah merupakan faktor yang paling besar sebagai kenapa sih masih banyak air bersih yang minim di Indonesia. Kemudian dari pandangan saya pribadi, yaitu adalah ada faktor sosial, di mana di Indonesia itu masih kental dengan adat istiadat. Ketika pemerintah ingin menyalurkan air bersih yang ada di daerah masing-masing, itu cenderung masyarakat yang masih belum awam dengan pengetahuan itu cenderung menolak konstruksi. Itu menjadi kendala dalam pembangunan konstruksi air bersih tadi, seperti yang dijelaskan Mas Samir tadi. Itu yang ditanyakan Mbak Celia, itu masuk ke ranahnya Mas Samir. Kemudian yang ketiga, yang menurut saya paling besar, kenapa masih banyak daerah yang kekurangan air bersih, yaitu adalah faktor politik. Jelas, faktor ekonomi, faktor politik, karena seperti yang kita tahu, kita masih menerapkan stigma Java sentris, sehingga semua produk, semua pelayanan itu masih Jawa yang menikmatinya. Contoh, batu bara penghasil listrik, sebagai penghasil listrik itu disalurkan ke Jawa semuanya. Sedangkan Kalimantan yang merupakan sumbernya itu listrik masih jarang di sana. Itu adalah contoh kecil bagaimana Java sentris, sehingga semua pelayanan, semua persediaan sumber daya air itu masuknya ke Jawa lebih mudah, karena yaitu tadi, karena faktor politik, faktor ekonomi, yang mana uang yang ada di Jawa itu lebih mudah daripada di Kalimantan karena budaya konsumtif. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Kalau dikatakan bagaimana cara menanggulanginya, itu sebenarnya sangat faktor daerah tadi. Bagaimana cara penyediaan air yang benar menurut daerah masing-masing, itu butuh penelitian lokasi, penelitian studi kelayakan, kemudian dari faktor sosial juga masyarakat menggunakan adat istiadat mereka, kemudian dari faktor
ekonomi dan politik kita juga harus cukup adil dalam membuat kebijakan. Jadi banyak faktor, juga banyak cara menanggulanginya, tergantung dengan mana urgensi kita pada daerah tersebut. Tapi kalau dibicarakan secara teoritis, di jurusan kita teknik sipil, maka jam air bersih dan pengelolaan air limbah yang optimal di luar dari bagaimana caranya, ya terlepas itu dari biaya ataupun daerah yang tidak mendukung, tapi yang jelas cara menanggulangi adalah dengan pembangunan daerah air bersih dan air limbah yang optimal tadi. Bagaimana Mbak Celia? Iya, nggak apa-apa. Tapi saya tadi tanyanya cuma itu aja sih, solusi dalam bidang konstruksinya menurut kelompok Anda. Oh iya, ya seperti yang saya jelaskan bahwasanya ya pembangunan air limbah dan air bersih yang optimal. Cukup menjawab ya Mbak Celia. Iya, sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dev. Kriteria lahan seperti apa yang layak dibangun sebuah IPAL, dan juga apakah sudah tepat jika IPAL dibangun di atas lahan reklamasi. Ini akan coba saya jawab dalam satu kesempatan ini. Ada kriteria tersendiri untuk membangun sebuah instalasi pengolahan air limbah, yaitu kita perlu perhatikan topografi dari daerah tersebut dan juga jarak antara instalasi pengolahan air limbah dengan pemukiman. Kita sesuai dengan prinsip sifat zat cair, yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, maka sebaiknya peletakan instalasi pengolahan air limbah diletakkan pada kondisi lebih rendah dari sumber air, seperti sumur dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita perhatikan topografi untuk membangun instalasi pengolahan air limbah. Jadi IPAL-nya itu usahakan lebih bawah dari sumber air yang ada. Dan juga kita perhatikan jarak dari pemukiman. Seperti itu Mbak Dev. Iya. Apakah sudah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Sudah diterima kayaknya. Mungkin dari pertanyaannya Dev sudah lanjut ke pertanyaan dari Rahmat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat, yaitu mengenai pernyataan kalau limbah air kotor tidak dapat dikonsumsi. Lalu apakah limbah pabrik industri atau limbah B3 atau beracun tidak dapat diolah menjadi air bersih? Jawabannya itu tidak, karena berdasarkan sifat B3 atau limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi merupakan limbah yang mudah meledak, mengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat beracun, sangat berbahaya, korosif, dan bersifat iritasi, serta berbahaya lingkungan dan karsiogenik. Jadi untuk pengolahannya ini tidak bisa gitu loh. Bisa gitu pokoknya. Jadi untuk limbah B3 sendiri itu tidak dapat dimanfaatkan sendiri. Tidak bisa. Itu bisanya diolah tapi bukan untuk menjadi air bersih.
Oh ya, siap. Terima kasih. Baik, sudah terjawab semua 3 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman? Kalau tidak ada, maka presentasi kami tutup dan saya kembalikan ke Ibu Mona dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, presentasinya sangat bagus sekali. Tapi kayaknya ada beberapa yang perlu saya tambahkan, seperti kayak dari pertanyaan saya lihat, apakah apa solusi untuk menambah air agar tidak kekurangan dan model konstruksinya seperti apa gitu ya? Karena sekarang banyak kekurangan air ketika musim kemarau. Oke. Jadi ada beberapa yang namanya bangunan air bersih. Kalau tadi yang presenter banyak menceritakan bangunan air limbah dan konstruksi air bersih yang ada yang dari PDAM atau yang kewenangan PDAM. Nah, ini saya akan menceritakan yang dari sumber langsung. Jadi konstruksi kalau saya menjawab konstruksi dari agar air itu tidak kekurangan, kita harus menyelamatkan yang namanya mata air. Itu. Jadi ada yang namanya bangunan penangkap mata air yang namanya ground capturing. Oke, saya mau share screen dulu. Nah, sebentar saja. Kalian ada kelas habis ini? Ada, Bu. Nggak ada? Iya, kebetulan sebenarnya ada, cuma dipindah harinya, Bu. Soalnya ada jadwal vaksin Pak Fajar, Bu. Oke, berarti saya masih bisa sampai jam 9 ya. Nah, jadi begini. Ini adalah sumber mata air. Ya, sebenarnya air PDAM itu selain dari air sungai, kalau tadi presenter ceritanya bahwa ada dari intake pengambilan seperti irigasi gitu ya, itu betul. Ada lagi yang langsung dari sumber mata air. Nah, sumber mata air itu namanya ground capturing, posisinya seperti ini. Kalau ini adalah sumber asli gitu ya. Nah, ini adalah penangkap mata airnya. Kalau digambarkan, nah ini ada yang namanya ground capturing. Jadi bangunan penangkap mata air. Jadi mata air itu yang keluar dari bawah, dari air dari sumber air mata air itu, terus kita tangkap, kita proses supaya tidak tertutup mata airnya itu. Nah, itu yang namanya brown capturing. Kalau gambar secara teknisnya adalah seperti ini. Jadi, di sini adalah penangkap airnya, gitu ya. Aduh. Oke, jadi di sini ini adalah sumber mata airnya, gitu ya. Yang ini sumber mata airnya itu ditangkap, jadi model penangkapnya seperti ini, gitu ya. Yang ini adalah saluran saluran air di atas penangkap. Kalau saya potong, jadi saya potong serat begini, modelnya seperti ini. Jadi air itu, ya air aquifer itu, sumber itu, dia langsung masuk ke pipa di bawah gitu ya, di bawah si konstruksi ini, di bawah, terus dia akan masuk ke yang namanya tandon bawah atau groundwater di bawah sini. Nah, ini yang bangunan seperti ini namanya ground capturing. Jadi dia menyelamatkan agar si aquifer ini atau sumber ini dia tidak tertutup, karena sekarang kalau zaman sekarang sebenarnya banyak sumber-sumber yang ada yang di tengah sungai gitu ya, sungai-sungai yang di daerah dataran tinggi itu dia tertutup batu sehingga dia tidak menjadi sumber lagi. Jadi sumber mata airnya
tertutup dan sudah nggak ada lagi, tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal kalau kita menyelamatkan si sumber mata air ini, dia tidak, insya Allah dalam musim kemarau dia tidak berkurang karena sumbernya adalah dari bawah. Jadi kalau saya ceritakan di sini, oke. Saya punya gambar. Nah, jadi sumber mata air tuh posisinya di sini. Jadi dia ada patahan, jadi patahan bumi begitu. Terus dia, terus dia air yang ada di bawah, akuifer bawah ini dia keluar ke atas. Begitu. Itu adalah sumber mata air. Ada lagi konstruksi solusi agar air bersih itu tidak berkurang. Kalau yang mungkin berkurang itu adalah si air sungai atau air air sumur permukaan ini, sumur dangkal. Itu ketika musim kemarau pasti akan berkurang, gitu ya. Kalau dia air tanah tertekan, ya sumber air tanah tertekan di sini, dia tidak berkurang, gitu ya. Ketika hutan yang ada di atas atau tempat masuknya air itu, tempat sumber air itu selalu kita jaga, gitu. Jadi ada yang namanya kalau kalian tahu, jadi ada di daerah biasanya yang pengambilan air tanah dalam seperti ini, di daerah Pasuruan itu ada beberapa pabrik gitu ya. Dia menggunakan sumur artesis atau sumur air tanah dalam di sini untuk pengambilan untuk menjadi sumber bahan bakunya dia. Saat itu yang saya tahu, yang saya melihat bahwa dia adalah pabrik air minuman kemasan yang teh-teh itu. Nah, dia ngambil sumber airnya dari sini, dari bawah ini, dari sumber artesis, air tanah dalam. Nah, di sini mereka satu sumur, gitu ya, satu sumur mereka harus menanam 50 pohon, 50 sampai 100 pohon, satu sumur. Satu sumur dia, waktu itu mereka izin untuk menggunakan ada 8 sumur. Ini 8 dikali 40, mereka harus menanam 8 dikali 50, mereka harus menanam 400 pohon di gunung. Itu. Jadi dan izinnya, kalau ini izinnya untuk sumur seperti ini, dia harus ke Dinas SDM. Gitu. Nah, kalau yang berkurang airnya, itu airnya ada di posisi bawah ini. Ya, sumur air tanah dangkal. Sumur-sumur rumah kalian yang 5 meter, 10 meter keluar airnya, nah itu posisinya airnya di sini. Di bawah sini. Gitu. Oke. Terus tadi saya nggak komen soal kriteria lahan dan lain-lain gitu ya. Cocok nggak di lahan reklamasi gitu ya untuk IPAL? It's okay, nggak apa-apa. Ketika konstruksinya itu kuat gitu ya. Yang kedua, air bekas bisa dikonsumsi atau limbah beracun, limbah B3. Limbah apapun, bekas limbah
air bekas limbah B3 tidak dapat dikonsumsi, tapi dia harus kalau dia dikembalikan ke badan sungai gitu ya, dikembalikan ke badan air itu sungai, itu harus memenuhi kriteria tertentu. Jadi ada kriteria air limbah yang harus masuk ke sungai itu berapa? Biasanya kriterianya itu tidak jauh berbeda dengan kriteria si sungai itu. Dan dipastikan di sungai tersebut atau di tempat pembuangan limbah itu dia tidak ada pengambilan air bersih di bawahnya. Seperti itu. Oke. Dari penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan? Saya mau ceritakan yang brown cap dulu. Nih, ada brown cap, dia itu adalah bangunan penangkap air. Nah, ada tipe-tipenya, yang ini tipe A, posisi seperti ini, ada fan-nya, ada manhole-nya, ada ini saluran pembuang yang ada di atasnya gitu ya. Situasi brown cap kering. Nah, kalau saya potong posisinya seperti ini gitu ya. Ini saluran pembuangnya, ini mata airnya posisinya di sini. Ini dialirkan ke tandon sehingga dia ada pengambilan yang ada di sini gitu ya. Ini bisa berupa saluran seperti ini, atau dia ini untuk saluran pembuang ya, saluran pembuang agar dia airnya tidak ada limpasan air pas sampai di mulut si tandon ini gitu. Ini ada potongannya, ini denah-denahnya, V-notch. Detail V-notch ini adalah alat untuk mengukur debit air. Jadi ini adalah alat ukur V-notch ini. Atau kalau kita bilangnya alat ukurnya namanya alat ukur Cipoletti, Reebok sama saya lupa Cipoletti itu yang ininya bentuknya, ada yang bentuknya V-notch gini, ada yang bentuknya trapesium. Kalau yang trapesium namanya Cipoletti. Kalau yang kotak lurus namanya Reebok. Kalau yang V-notch ini saya lupa namanya apa ya, Thomson. Nah, alat ukur Thomson di sini. Nah, ini ada potongan lain. Nah, ini ada yang tipe lain. Jadi, Bu, tipe 1A, 1B itu seperti digunakannya kapan gitu kan? Digunakannya tergantung dari kondisi si mata air tersebut. Jadi misalnya kita memungkinkan untuk membangun yang kondisi A karena mata airnya posisinya di samping, kita di sungai, di sini sungai, terus kita mau masukkan ke sini bisa tidak terlalu jauh. It's okay, kamu pakai kondisi tipe 1A. Nah, yang 1B itu ternyata kondisinya adalah sangat jauh sekali, berarti ya harus ada belokan yang seperti ini, adalah tipe 1B. Nah, ini harus ada pipa saringannya dulu, Bu, karena di sana kondisi sumber bawahnya itu berbatu dan takutnya nanti batunya itu menutup si pipanya. Itu pakai tipe 1B. Gitu. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Kalau dari atas posisinya gambarnya situasinya adalah seperti ini, seperti yang tadi itu. Tidak jelas. Ada HU dan lain-lain. Ini menggunakan HU gitu ya. Kalau sistem intake biasa, intake permukaan ya sama seperti irigasi gitu ya, intake pipa jembatan, reservoir. Reservoir itu adalah tandon, reservoir ada dua, ada ground reservoir, ada yang elevated reservoir.
Itu kayak yang elevated reservoir itu yang kayak di PDAM yang bentuknya beton, ada rumahnya bulat di atas. Nah, itu yang elevated reservoir. Itu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan Ibu bilangnya kalau yang limbah B3 itu nanti dibuang ke sungai, tapi ada kriteria tertentu sebelum dibuang ke sungai. Nah, biasanya kan kalau dari sungai nanti itu pembuangannya langsung ke laut ya, Bu. Tapi saya sering lihat kayak di berita gitu, di laut itu masih sering banyak cairan-cairan limbah yang bisa mengganggu ekosistem di laut seperti itu, Bu. Kalau emang ada kriteria buat dibuang, tapi masih banyak di laut tuh yang bermasalah gitu, Bu. Terus biasanya juga kan kalau pembuangan limbah pabrik gitu ada ini, Bu, ada kayak kolam terus isi tanaman buat menetralisir limbahnya itu, Bu. Ya, begitu. Ya, terima kasih, Hemia. Nah, yang di berita-berita gitu ya, dia tidak menggunakan dia yang limbahnya itu dia tidak diolah terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Kalau itu kalau perusahaan atau kalau si pabrik itu sadar betul tentang lingkungan atau dia mengikuti peraturan gitu ya, maka harus ada yang namanya WTP itu, Water Treatment Plan itu tadi. Termasuk salah satunya memang harus ada tanaman-tanaman untuk menetralisir sehingga ketika dibuang lagi ke sungai atau ke badan air, mereka sudah kembali netral, sudah kembali sesuai dengan paling tidak sama dengan kriteria air yang ada di sana. Kriteria air itu maksudnya mulai dari kalau dia ada muatan sedimennya harus berapa, kejernihannya berapa, terus BOD, COD dan lain-lain gitu kan. Nah, itu harus tahu, mereka harus ngecek itu sebelum keluar ke sungai. Jadi yang ngecek keluar dari pabriknya itu seperti apa, mereka harus ngecek itu. Kalau tidak, mereka akan mendapat sanksi ketika itu tahu atau ketika sudah masuk berita tanpa kalian tahu gitu ya. Yang namanya LSM lingkungan hidup, mereka akan ngecek, mereka akan melihat pabrik mana ini yang tidak ada, yang mereka izinnya tidak, mereka pembuangannya tidak sesuai izin, seperti itu. Nah, itu akan mereka ngecek dan dilaporkan sehingga akan ada proses hukum di sana. Itu proses hukumnya biasanya sanksinya adalah mereka harus sanksi pertama pasti sanksi pidana. Jadi ada denda dan lain-lain. Setelah itu mereka akan ada untuk mentreatment airnya itu disuruh dicek lagi jadi bagus seperti apa. Pokoknya mereka ada sanksi lah di sana. Gitu. Tapi Bu, mau tanya Bu. Tapi kan sebagai salah satu tempat pembuangan limbah, sungai kan itu kumpulan dari pembuangan limbah yang lain juga. Kita tahu dari mana kalau keadaan air itu keadaan air yang sebelumnya, bukan keadaan air yang ternyata ini tercemar dari limbah sana, terus kualitasnya berkurang,
Jadi kita nggak perlu pengolahan air limbah yang neko-neko. Oke. Nah, kalau kalian pernah ngelihat lewat jembatan terus tulisan ada badan air, ada nomornya, badan air 01, badan air 04, badan air 0 berapa. Nah, itu adalah kode. Jadi kode yang dinas punya atau pengelola sungai, pengelola saluran, pengelola sungai itu punya, bahwa di badan sungai di 04, 01, 11 itu kodenya kondisinya adalah seperti ini. Jadi kondisi pembuangannya adalah dengan kriterianya kriteria A, B, C, D itu mereka punya semua dengan batas kecerahannya berapa, batas kejernihannya berapa, terus BOD-nya berapa, mereka punya semua. Bahkan zat-zat yang ada di dalamnya, mulai dari zat kimianya apa aja mereka punya. Sehingga yang akan membuang ke sana atau pabrik yang akan buang ke badan sungai itu harus sesuai, mereka harus ngelihat saya badan sungai nomor berapa nih, saya kodenya nomor berapa nih, gitu, sesuai dengan itu. Walaupun mungkin di atasnya ada lagi gitu kan, ada pembuangan pabrik lagi, tapi mereka harus sesuai dengan izin itu. Nah, yang membuat itu adalah PJT, Perum Jasa Tirta. Jadi kalau kalian ngelihat di sungai terus yang ada jembatan airnya, apa yang ada di jembatan tulisan badan air 01, badan air 04 gitu ya. Nah, itu mereka terus ada ininya PJT, ada kopinya PJT atasnya. Nah, itu bisa. Nah, itu adalah salah satu titik kontrolnya ada di situ. Baik. Oke. Oke, ada lagi? Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti kita hari Kamis mau presentasi atau kuis? Ayo. Gimana? Kalau jawabannya nanti, Kalau saya pribadi kuis. Oke, kuis ya. Oke, jadi saya siapkan kuisnya. Atau kalau mau sebelum Kamis kuis nggak apa-apa. Jadi kita Kamis kosong. Kalian kosongnya kapan? Kan kuisnya sama kayak kemarin. Tinggal pakai link, tinggal masuk di situ aja, gitu ya. Iya, Bu. Itu kapan kalian mau, Bu, kami mau kuis hari ini. Bu, kami kuis 2 jam lagi gitu misalnya. Oke, nanti saya kasih linknya. Karena bang soalnya sudah ada. Untuk air bersih kali ini kalau nggak salah, kalau saya nggak salah, seingat saya bikin cuman 10 atau 15 soal. 10 kalau nggak salah, hanya 10 soal aja. Oke. Itu sudah, karena tidak ada pertanyaan. Kalau mau ada pertanyaan silakan tanya di grup, nanti saya jawab gitu ya. Kayak kemarin siapa yang tanya ya? Kemarin presentasi irigasi siapa yang tanya? Ada tambahan tanya? Nggak ada ya? Bukan kelas ini berarti? Iya, nggak ada sepertinya. Oh, nggak ada. Oke. Oke, terima kasih. Presentasinya bagus sekali. Nanti hasil presentasinya dikirim kayak kemarin ya di grup supaya saya bisa nilai. Terus kita minggu depan, kita besok hari ketemu waktu kuis, hari Senin depan kita presentasi lagi, gitu ya. Oke, terima kasih kalian bisa leave Zoom. Zoom-nya saya mau pakai untuk kelas lain.
Oke, Assalamualaikum. Sehat selalu. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.